Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan atau sistem penilaian yang ada pada Google Classroom. Walaupun ini akan menjadi video yang amat panjang, tapi izinkan saya hanya highlight tentang pengaturan sistem penilaian. Dalam hal ini juga tentang membuat daftar hadir secara singkat. Awalnya kita harus mengatur terlebih dahulu pada Google Classroom tentang aspek-aspek penilaian. Dalam ini misalkan seperti tugas, performa, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Dengan proporsi penilaian yang sudah ditetapkan, misalkan performa tadi dibagi menjadi kehadiran dan keaktifan. Maka pada aspek penilaian, bagian-bagian penilaian atau poin-poin penilaian yang akan ada di Google Classroom nanti adalah yang pertama tugas, yang kedua kehadiran, tugas, lalu UAS dan UTS. Lalu keaktifan ini tergantung Bapak Ibu apakah mau ditampilkan dalam Google Classroom juga atau bisa menjadi penilaian tersendiri. Walaupun bisa juga kita masukkan misalkan menjadi poin penilaian kuis. Makanya dalam hal ini saya beri keterangan terlebih dahulu, tergantung Bapak Ibu mau memasukkan atau tidak. Tentu keaktifan ini menjadi poin tersendiri. Oke. Bagaimana cara mengaturnya? Kita lihat ini tampilan dashboard kelas kita pilih menu pengaturan seperti tadi ditunjukkan, lalu kita tarik ke bawah, lalu kategori nilai. Nah, tadi inilah aspek-aspek yang harus kita sertakan dalam sistem penilaian. Misalkan tadi kehadiran, lalu poin default, silakan Bapak Ibu pilih nilai maksimalnya. Lalu seperti itu kehadiran, nilai maksimalnya 100, tergantung Bapak Ibu mau mengisi format penilaian 100 atau format penilaian puluhan. Oke, yang kedua tugas, selanjutnya UTS dengan poin maksimal 100 juga, lalu UAS. Lalu bagaimana tadi saya sebut untuk nilai keaktifan, apakah kita mau memasukkan atau menjadi nilai tersendiri? Terserah Bapak Ibu. Misalkan jika ingin dimasukkan, kita bisa memasukkan kategori nilai lain untuk merepresentasikan nilai keaktifan ini. Misalkan saya buat kategori penilaian dengan kategori quiz misalkan. Maka pada kategori atau pengaturan sistem penilaian pada Google Classroom kita tambahkan kategorinya menjadi quiz misalkan. Tentu poinnya juga kita harus sertakan berapa maksimalnya. Lalu setelah sudah kita anggap tuh, lalu klik simpan. Seperti itu sistem penilaian atau pengaturan sistem penilaian yang ada pada Google Classroom. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita membuat menu daftar hadir pada kelas kita. Tentu menu daftar hadir ini yang relatif lebih mudah dan juga sudah terintegrasi dengan sistem penilaian yang tadi kita atur. Menu-menu daftar hadir kita menggunakan menu pertanyaan atau question. Tentu nanti pada saat pembuatannya kita harus melakukan pengaturan, pilih kategori penilaian sebagai kehadiran atau daftar hadir seperti tadi kategori nilai yang untuk aturan-aturannya mengenai kehadiran ini. Tentu kita harus buat kesepakatan atau kontrak kuliah yang biasa kita sepakati biasanya pada pertemuan pertama atau pada sesi kontrak kuliah, di mana misalkan sebagai contoh saya tampilkan seperti ini. Untuk tepat waktu berarti nilainya menjadi 100 gitu ya. Terlambat 5-15 menit menjadi 90, terlambat 15-30 menit
menjadi 80% atau 80, terlambat lebih dari 30 menit 75%, konfirmasi sakit 70, konfirmasi izin 60, dan tanpa keterangan kita beri nilai 0. Ini nanti untuk kita berikan nilai pada penilaian untuk kehadiran. Di Google Classroom sangat mudah kita lihat histori kehadiran yang ditampilkan oleh mahasiswa. Menunya seperti tadi, kita ke daftar tugas, lalu pilih dengan pertanyaan, lalu pertanyaannya kita isi daftar hadir atau daftar hadir pertemuan 1. Jawabannya kita pilih sebagai jawaban pilihan ganda. Pertanyaannya, apakah Anda hadir pada pertemuan ke-1? Tentu kita nggak perlu memberikan pilihan jawaban tidak, karena kalau tidak ya buat apa dia memilih. Kita sediakan pilihan hanya satu, yaitu ya saya hadir. Untuk selanjutnya kita atur untuk pengaturan pertanyaan ini seperti ini dia kategori penilaiannya. Berarti tadi kita ini masuk pada kategori penilaian kehadiran. Lalu tenggatnya ini pengaturan selanjutnya untuk misalkan saya masuk jam 12 untuk mengisi daftar hadir ya tentu tidak sampai selama perkuliahan, misalkan sampai jam 12 misalkan kelas saya jam 12.30 gitu ya. Tentu tidak sampai selama 12.30 sampai 15.10 bisa mengisi kehadiran, tapi saya atur sebagai misalkan 45 menit gitu ya. Setelah nanti yang tadi pengaturan misalkan terlambat berapa menit, 5 menit itu dari batas waktunya ya. Oke. Ini kita batas waktunya, ini kan seperti biasa di kelas, misalkan ada yang baru hadir setelah kita mulai kuliah 30 menit, itu maksudnya seperti itu. Jadi yang menjadi batas atau patokan untuk memberlakukan peraturan tepat waktu terlambat itu dari pengaturan batas waktu yang tadi kita setting, yang tadi kita atur. Oke. Contohnya ini 14.30. Sebenarnya ini salah, nanti ada kan. Lalu sebenarnya kita pilih topik atau sebelum kita jadwalkan. Misalkan tadi kelas saya 12.30 ya, hari Rabu 12.30. Maka menu kehadiran ini pada jam 12.30 hari Rabu secara otomatis akan tampil gitu ya. Ini masih ada di atas, tadi ada yang perlu diedit, yaitu kita pilih ini batas waktunya, tenggatnya 13.15 deh, berarti 45 menit sejak gitu ya, sejak jadwal seharusnya kita masuk. Berarti kalau mahasiswa masuk tepat waktu itu nanti berdasarkan dari ini jadi 13.15 gitu. Jadi semua aturan-aturan ini tepat waktu ya jika mahasiswa mengisi kehadirannya sebelum 13.15 ini, atau dan terlambat dan sebagainya itu berdasarkan. Lalu siswa jangan lupa pilih topik ya, agar bisa topik pertemuan pertama, lalu klik jadwal. Jadwalkan. Oke, sudah sesuai. Nah, sudah tampil di menu pertemuan pertama seperti ini. Nanti akan jadwalkan jam 12.30 pada tanggal 3 Maret atau hari Rabu. Lalu bagaimana kita cara membacanya atau cara memberi penilaiannya dalam menilai kehadiran dalam Google Form atau Google Classroom. Bagaimana cara membaca dan cara memberi nilainya? Saya beri contoh, ini kelas saya yang sudah lalu.
Jadi misalkan saya ambil contoh daftar hadir pertemuan ketiga. Nah, ini sudah ini seperti ini tampilannya. Nanti kita bisa lihat pertanyaannya, apakah Anda hadir pada perkuliahan ketiga, ya kan. Lalu ini kita lihat Ahmad Adam Firmansyah Ilmu Falak, misalkan kita bisa lihat historinya, dia bisa dikembalikan atau memberi itu jam berapa gitu ya, dan sebagainya. Dan kita bisa beri nilai. Dan pada Google Classroom pencatatan waktu ketika mahasiswa mengisi daftar hadir itu sangat baik. Jadi kita bisa tahu, bahkan Google Classroom sendiri sudah bisa memberi keterangan, misalkan mahasiswa ini terlambat mengisinya dan lain sebagainya dari waktu yang sudah kita tentukan gitu ya. Yang ini misalkan saya beri contoh, bukan Adam Firmansyah, saya beri contoh misalkan ini Cikamilatun. Dari Google Classroom sudah menunjukkan bahwa selesai, dia mengisinya terlambatnya tuh berapa menit, nanti bisa kita lihat dan kita cocokkan dengan ketentuan yang tadi kita sudah sepakati. Seperti itu Bapak Ibu, untuk pembuatan nilai dan bagaimana cara menilai daftar hadir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.